Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran visual atau kartu gambar dengan materi hakikat dan perspektif pendidikan IPS di SD. Di sini yaitu mata kuliah pengembangan IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Encep Supriyatna MPD. Di sini saya dari kelompok 1 yaitu saya sendiri yaitu Alda Novariani dengan NIM 1907653. Untuk media pembelajaran visual sendiri yaitu adalah suatu media yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber ke penerima pesan menggunakan gambar menyeluruh secara konkret. Untuk fungsi media visual ini adalah untuk mendapatkan pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimanakah cara pembuatan media pembelajaran visual atau kartu gambar? Bagaimana ya? Ada yang tahu nggak nih? Nah, untuk mengetahuinya, yaitu langkah awalnya dengan menyiapkan alat dan bahan. Yaitu pertama, kartu gambar yang di-print sesuai dengan materi saya, yaitu dengan materi hakikat dan perspektif pendidikan IPS di SD. Yang kedua, yaitu ada gabus atau styrofoam. Yang ketiga, ada origami, ada kardus, ada gunting, penggaris, pensil, double tip, dan tus paten. Nah, ini adalah gambar, alat, dan bahan yang harus disiapkan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan media visual. Yang pertama yaitu gunting semua gambar terkait materi yang di-print. Selanjutnya, potong kardus menjadi beberapa bagian sesuai dengan potongan gambar. Tempelkan potongan gambar pada kardus yang dipotong serta tusuk sate menggunakan double tip. Dan yang terakhir yaitu ada langkah-langkahnya, potong origami menjadi beberapa bagian dan ditempelkan di styrofoam menggunakan double tip. Nah, supaya lebih memahami cara membuat media pembelajaran visual atau kartu gambar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dengan materi yang diambil, yaitu di sini ada hakikat IPS. Hakikat IPS itu adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Nah, pada jenjang SD atau MI, materi pembelajaran IPS ini memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, menjadi warga negara yang damai. Nah, tujuan pendidikan IPS ini pada kurikulum 2013 untuk tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial atau sebutan IPS dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan pedagogis dan psikologis. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan terakhir, yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Nah, bagaimana sih cara agar mudah memahami materi, hakikat, dan tujuan pembelajaran IPS menggunakan media pembelajaran visual atau kartu pelajar sebagai berikut. Pertama di sini ada hakikat dari IPS. Selanjutnya ada tujuan bikin IPS. Ini ada sosiologi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakat yang beroleh ilmu dari suatu masyarakat dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Nah, contoh sosiologi itu dalam kehidupan IPS atau kehidupan masyarakat yaitu pertama, di sini kita bisa berinteraksi terhadap warga atau orang tua. Di sini ya. Yang kedua, di sini kita bisa berinteraksi terhadap teman, terhadap lingkungan atau terhadap sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada ekonomi. Ekonomi di sini itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti ketika seorang bekerja mendapatkan uang dan dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Sini ya, kita taruh di sini. Nah, untuk contohnya itu seperti contoh pekerjaan seperti nelayan, petani. Nah, di sini bisa sebagai di pasar berdagang. Berdagang ini seperti produksi, ada distribusi dan
konsumen. Selanjutnya yaitu ada geografi. Geografi ini tujuannya untuk ilmu mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang. Di sini ada geosfer itu ada lapisan bumi, lapisan kulit bumi, lapisan udara, lapisan air, lapisan makhluk hidup, dan lapisan manusia. Taruh sini ya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini lapisan bumi, keluarga. Di sini ada keluarga yaitu ada anak, ada ayah sedang berdiskusi mengenai bumi dengan global ya. Taruh sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada suatu anak berdiskusi mengenai peta. Bagaimana untuk menjelajahi di sebuah kegiatan pramuka. Dan yang terakhir nih, kita ada sejarah. Sejarah itu tujuannya itu sebagai sumber pengetahuan dan dijadikan media menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi. Untuk contohnya itu seperti profil sekolah kita. Kita tahu bahwa sekolah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengetahui sejarah sekolah kita dari berdirinya atau dan lain-lainnya. Dan selanjutnya di sini kita tahu bahwa Indonesia memiliki ras, suku, agama yang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa mengetahui sejarah dari yang dulu sampai sekarang. Nah, ini adalah salah satu media pembelajaran untuk mempermudah pelajaran pada pembelajaran IPS di SD. Terima kasih.